Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Dewi Kuryati MPD dan Bapak Muhammad Akbar SPD MSI selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat karunia-Nya kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Tidak lupa juga selawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, sebelum kita mulai melakukan presentasi pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini saya mewakili kelompok kami dalam memperkenalkan nama-nama anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Dina Agusti, sebagai moderator, dan ada pemateri ke-1, Verda Nurlena, pemateri kedua ada Rianti, pemateri ketiga ada Puzi, pemateri keempat ada Mutiara, pemateri kelima ada Supriyadi Manurung, dan pemateri keenam ada Dwi Lira Agustina. Di sini kami akan membahas tentang produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad sewa menyewa atau ijarah. Dalam agama Islam telah ada aturan-aturan dan ketentuan yang menjelaskan tentang muamalah dan di mana membahas mengenai hubungan manusia dengan manusia lain dalam sebuah masyarakat, di mana yang ada transaksi ini mengenai ijarah sewa menyewa. Ilmu tentang ijarah ini sangat penting untuk dipahami oleh kalangan masyarakat karena sangat sering dilakukan dan pastinya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat. Langsung saja kita ke pemateri pertama, kepada Verda Nurlena, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Materi yang pertama yaitu tentang perbankan syariah berdasarkan akad sewa menyewa atau ijarah. Nah, yang pertama itu ada pengertian ijarah. Nah, al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwaddu atau berarti ganti. Dalam bahasa Arab, al-ijarah diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Secara etimologi, ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Pertama, ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Kedua, yaitu ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Ketiga, ada ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Pada dasarnya keempat pendapat ulama di atas memiliki pandangan yang sama terhadap pengertian al-ijarah. Sedangkan menurut Sultan Remi al-ijarah adalah akad memindahkan hak guna atas barang atau jasa melalui pembiayaan upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Definisi mengenai prinsip ijarah juga telah diatur dalam Hukum Positif Indonesia, yakni dalam pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip al-ijarah sebagai transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Terus menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 9/MUI/4/2 2000, ijarah adalah akad
pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran, sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Dari beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa al-ijarah adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan. Lalu yang kedua itu adalah landasan hukum dalam hijarah. Landasan hukum syariah dalam ijarah. Yang pertama itu ada berdasarkan dalam Al-Quran. Dalil tentang kebolehan transaksi al-ijarah dapat dipahami dari nas Al-Quran, di antaranya itu dalam Quran surat At-Talaq ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fa'in ardokna lakum fa'atuhunna ujurahun. Artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan berikanlah kepada mereka upahnya. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehingga berkewajiban membayar upah atau fee secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa menyewa atau leasing. Upah dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk umum, mencakup semua jenis sewa menyewa atau ijarah, berkewajiban membayar upah secara patut. Yang kedua yaitu adalah berdasarkan al-hadis. Kebolehan melakukan transaksi ijarah didasarkan juga pada hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Aisyah radhiyallahu anhu yang memiliki arti yaitu Nabi SAW bersabda, Abu Bakar menyewa seorang petunjuk jalan yang mahir dari Bani Al-Dail, kemudian dari Bani Abdul bin Abdi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa sewa menyewa atau ijarah hukumnya boleh. Hal ini dipahami dari hadis fi'liyah Nabi SAW yang menyewa dan memberikan upahnya kepada petunjuk jalan yang memandu perjalanan beliau bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebab Nabi Muhammad SAW merupakan suri teladan yang baik untuk diikuti. Oke, itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh teman saya Rianti. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan rukun al-ijarah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun al-ijarah itu hanya satu, yaitu ijab, ungkapan menyewa, dan kabul persetujuan terhadap sewa menyewa. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun al-ijarah itu ada 4, yaitu yang pertama, orang yang berakad, yang kedua, sewa atau imbal, yang ketiga, manfaat, dan yang keempat, sigot atau ijab dan kabul. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa atau imbalan, dan manfaat termasuk syarat-syarat al-ijarah, bukan rukunnya. Hal itu menunjukkan bahwa jika salah satu dari beberapa rukun sewa menyewa atau al-ijarah tersebut tidak terpenuhi, maka akad sewa menyewa dikategorikan tidak sah. Sebab ketentuan dalam rukun sewa menyewa di atas bersifat kumulatif atau gabungan dan bukan alternatif. Adapun prinsip-prinsip pokok transaksi al-ijarah. Menurut Islam, prinsip-prinsip pokok al-ijarah haruslah dipenuhi oleh seorang dalam suatu transaksi al-ijarah yang akan dilakukannya. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah: yang pertama, jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal, sehingga dibolehkan melakukan transaksi al-ijarah untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal, seperti untuk memproduksi makanan, pakaian, peralatan, rumah tangga, dan lain-lain. Namun tidak dibolehkan transaksi al-ijarah untuk keahlian membuat minuman keras
membuat narkoba dan obat-obat terlarang atau segala aktivitas yang terkait dengan riba. Prinsip yang kedua yaitu memenuhi syarat sahnya transaksi al-ijarah, yakni yang pertama, orang-orang yang mengadakan transaksi ajir dan mustajir haruslah sudah mumayyiz, yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk, sehingga tidak sah melakukan transaksi al-ijarah jika salah satu atau kedua pihak belum mumayyiz, seperti anak kecil. Syarat yang kedua, transaksi atau akad harus didasarkan pada keridhoan kedua pihak. Tidak boleh karena ada unsur paksaan. Prinsip yang ketiga, transaksi ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas, yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. Karena ijarah adalah memanfaatkan sesuatu yang dikontrak. Oleh karena itu, dalam transaksi ijarah ada hal-hal yang harus jelas ketentuannya, yang menyangkut yang pertama, bentuk dan jenis pekerjaan, yang kedua masa kerja, yang ketiga upah kerja, yang keempat tenaga yang dicurahkan saat bekerja. Itulah materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Puzi Rohmatul. Baiklah, selanjutnya materi mengenai macam-macam ijarah. Dari segi objeknya, akad ijarah itu dibagi para ulama fikih menjadi dua macam. Yang pertama, ijarah yang bersifat manfaat atau sewa. Ijarah yang bersifat manfaat umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, dan kendaraan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara untuk digunakan, maka para ulama fikih sepakat hukumnya boleh dijadikan objek sewa menyewa. Yang kedua, ijarah yang bersifat pekerjaan atau jasa. Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut para ulama fikih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai syariat, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tani. Yang materi selanjutnya mengenai berakhir akad al-ijarah, para ulama fikih ini menyatakan bahwa akad ijarah ini akan berakhir jika yang pertama objek hilang atau musnah, yang kedua tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Dan apabila yang disewa itu adalah jasa, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh semua ulama fikih. Yang ketiga, menurut para ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya seseorang yang berakad karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan. Yang terakhir, apabila ada uzur pada salah satu pihak. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mutiara Marani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ijarah. Mengutip buku Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer, terdapat 5 jenis ijarah, yaitu amal atau asyihas. Amal atau asyihas adalah akad sewa atas jasa atau pekerjaan seseorang. Artinya, ijarah artinya digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa tersebut. Penggunaan jasa disebut mustajir dan pekerja disebut ajir. Upaya yang diberikan disebut adalah ujroh. Yang kedua ada ayan mutalaqoh atau ala al-ayan. Ayan al-mutalaqoh adalah atau ala al-ayan adalah akad sewa atas manfaat barang. Ijarah digunakan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset. Objek sewa pada ijarah ini adalah barang
dan tidak ada klausal yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada akhir masa sewa. Para ahli hukum muslim membagi lagi ijarah mutalaqah menjadi dua bentuk. Yang pertama, menyewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Yang kedua, menyewa untuk suatu proyek atau usaha tertentu. Yang ketiga ada muntahiyah bitamlik adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa, baik dengan jual beli atau pemberian hibah pada saat tertentu sesuai dengan akad. Muhtahiyah bitamlik juga dapat didefinisikan sebagai akad ijarah atas manfaat barang yang disertakan dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa setelah selesai atau diakhirinya akad ijarah. Yang keempat ada ijarah mausufa fi al-dhimna. Ijarah mausufa fi al-dhimna adalah akad ijarah atas manfaat suatu barang dan atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya atau kuantitas dan kualitasnya saja. Yang kelima ada ijarah tasyikhiliyah, adalah akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak atas barang sewa kepada penyewa. Pada dasarnya ijarah itu ada banyak jenisnya, tetapi yang termasuk jenis-jenis ijarah dalam perbankan syariah ada dua, yaitu ijarah mutalaqah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Lira Agustin. Baik, saya akan melanjutkan materi. Materi selanjutnya itu ada Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai ijarah. Yang pertama, pembiayaan ijarah. Dewan Syariah Nasional menimbang yang pertama, bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Yang kedua, bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah dengan pembayaran upah. Yang ketiga, bahwa kebutuhan akan ijarah kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah. Dan yang terakhir, bahwa akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam. DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk dijadikan pedoman oleh LKS. Mengingat yang pertama, firman Allah dalam Quran surah Al-Zukhruf ayat 32, apabila mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang kedua, firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, firman Allah dalam Quran surat Al-Fusha ayat 26. Salah seorang dari kedua wanitamu berkata, "Hai ayahku, ambilkanlah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat, lagi dapat dipercaya." Yang keempat, hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." Yang kelima, hadis riwayat Abdul Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Yang keenam, hadis riwayat Abu Daud dari Sa'ad ibni Abi Waqqas. Ia berkata, kami pernah menyewakan tanah dengan pembayaran hasil pertaniannya. Maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.
Yang ketujuh, hadis riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf. Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Yang kedelapan, ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa. Dan yang terakhir itu ada kaidah fikih. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Menghindarkan mafsadat, kerusakan atau bahaya harus dilakukan atas mendatangkan kemasalahan. Baik, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Supriyadi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fatwa tentang pembiayaan ijarah. Dewan Syariah Nasional memutuskan dan menetapkan yang pertama, rukun dan syarat ijarah. Yang pertama, sigat ijarah, yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad atau berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Yang kedua, pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa. Ketiga, objek akad ijarah adalah yang pertama, manfaat barang atau barang dan sewa. Yang kedua, manfaat jasa dan upah. Kedua, ketentuan objek ijarah. Yang pertama, objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa. Kedua, manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Ketiga, manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan atau tidak diharamkan. Yang keempat, kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Yang kelima, manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah atau ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. Yang keenam, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Yang ketujuh, sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayarkan kepada lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah. Yang kedelapan, pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa atau manfaat lain dari jenis yang sama dengan objek kontrak. Yang kesembilan itu kelenturan. Dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Ketiga, kewajiban lembaga keuangan syariah dan nasabah dalam pembiayaan ijarah. Yang pertama itu kewajiban lembaga keuangan syariah sebagai pemberi manfaat barang atau jasa. Terdiri dari yang pertama, menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan. Yang kedua, menanggung biaya pemeliharaan barang. Yang ketiga, menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. Yang kedua itu adalah kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa. Terdiri dari yang pertama, membayar sewa atau upah, bertanggung jawab untuk menjaga kebutuhan barang. Baiklah, saya akan melanjutkan yang tadi, itu tentang kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa. Terdiri dari yang pertama, membayar sewa atau upah, dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak. Yang kedua, menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya tidak ringan atau tidak material. Yang ketiga, jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran penggunaan yang diperbolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Yang keempat itu, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sesi pemateri kita sudah selesai. Waktunya kami membuka tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan saja ke forum diskusi e-learning. Nah, langsung saja saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami pada hari ini. Al-ijarah adalah akad pemindahan kepemilikan atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa
upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Konsep al-ijarah sama pada umumnya menurut perbankan syariah. Suatu sewa pada akhir masa kontrak diberikan pilihan kepada nasabah untuk memiliki barang tersebut atau tidak, yang biasa disebut dengan sewa beli. Nah, ada Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai ijarah memutuskan tentang menetapkan fatwa tentang pembiayaan ijarah. Yang pertama ada rukun dan syarat ijarah, yang kedua ketentuan objek ijarah, yang ketiga kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan ijarah. Keempat, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui masyarakat. Baiklah, itu tadi kesimpulan dari kelompok kami. Waktunya saya mengakhiri presentasi pada hari ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.